konsisten. Hasilnya ya tergantung situasi saat itu gitu. Karena ada kocokan grup itu menghasilkan. Wow, disangka takut. AFF pastikan coret Indonesia. Sangat lucu. AFF justru terancam bangkrut. Begini faktanya. Tepat malam ini, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dikabarkan resmi mencoret Indonesia dari keanggotaan mereka. Langkah ini awalnya dianggap sebagai bentuk ketegasan AFF, namun justru menimbulkan dampak besar yang tidak terduga. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Keputusan mencoret Indonesia pun dinilai sebagai blunder besar. Banyak pihak menilai AFF justru merugikan dirinya sendiri. Tanpa Indonesia, turnamen AFF terancam kehilangan daya tarik, sepi penonton, dan sponsor bisa saja menarik diri. Situasi ini berpotensi membuat AFF menghadapi krisis finansial, bahkan tidak sedikit yang menyebut bisa berujung pada kebangkrutan. Di sisi lain, Indonesia diyakini mampu tetap berdiri tanpa bergantung pada AFF. Dengan kekuatan supporter yang luar biasa, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tampil di ajang-ajang internasional lain. Bahkan, muncul harapan agar Indonesia bisa melangkah lebih jauh dengan menjalin kerjasama bersama federasi regional lain yang lebih menguntungkan. Keputusan AFF ini menjadi bukti bahwa menganggap remeh Indonesia adalah sebuah kesalahan fatal. Justru, hilangnya Indonesia dari AFF bisa menjadi titik balik kebangkitan sepak bola nasional untuk berdiri lebih mandiri di kancah internasional. Sementara itu, di sisi lain, di saat AFF nekat mencoret Indonesia dari anggotanya, kabar sangat bagus datang dari Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan berduel melawan Mali U17 pada laga penting Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang sama-sama berpeluang besar meraih gelar juara. Dari dua pertandingan sebelumnya, Indonesia U17 mencatat hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan U17 dan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan U17. Sementara itu, Mali U17 tampil lebih dominan. Mereka menghajar Uzbekistan U17 dengan skor telak 5-1. Lalu melanjutkan tren positif dengan menumbangkan Tajikistan U17 4-2. Hasil tersebut membuat Mali kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 angka. Mali U17 dikenal sebagai tim dengan kekuatan fisik dan keterampilan individu yang menonjol. Gaya bermain mereka kerap dibandingkan dengan Korea Utara U17, tim yang sempat menyingkirkan Indonesia dengan skor 6-0 di perempat final Piala Asia U17 2025. Namun, dari pengalaman pahit melawan Korea Utara itulah Indonesia bisa belajar banyak. Pengalaman tersebut bisa menjadi bekal berharga untuk menghadapi Mali meski tentu saja tidak akan mudah. Sepak bola selalu penuh kejutan dan bukan hal mustahil bila Garuda Muda mampu membalikkan prediksi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U17, bravo Nova Arianto, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia.
Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala Kemerdekaan harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Nova Arianto CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 bukan soal mengejar trofi. Turnamen ini lebih dijadikan ajang uji coba, sekaligus mencari kombinasi terbaik sebelum tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Lebih lanjut, catat tanggalnya teman-teman. Jadwal resmi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Surabaya jadi tuan rumah. Timnas Indonesia akhirnya memastikan lawan yang akan dihadapi pada FIFA Matchday edisi September 2025. Melalui akun Instagram resminya, PSSI merilis jadwal pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Dalam agenda ini, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua tim kuat asal Timur Tengah, yaitu Kuwait dan Lebanon. Menariknya, selain melawan Indonesia, Kuwait dan Lebanon juga dijadwalkan saling berhadapan di Surabaya sebelum bertemu dengan tim asuhan Shin Tae-yong. Perubahan dari jadwal bocoran sebelumnya. Sebelumnya, sempat beredar informasi dari asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, yang menyebut laga kontra Kuwait akan digelar pada 6 September 2026. Namun, kabar tersebut kemudian terbantahkan. Berdasarkan jadwal resmi terbaru, pertandingan justru akan dimainkan pada 2, 5, dan 8 September 2025. Rinciannya adalah 2 September 2025, Kuwait vs Lebanon. 5 September 2025, Indonesia vs Kuwait. 8 September 2025, Indonesia vs Lebanon. Dengan kepastian ini, publik sepak bola Indonesia kini dapat lebih fokus menantikan laga yang dianggap krusial bagi persiapan Garuda menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Surabaya jadi pusat perhatian. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan alasan pemilihan Surabaya sebagai lokasi pertandingan. Menurutnya, selain stadion yang representatif, Surabaya juga memiliki basis supporter yang fanatik, sehingga diyakini mampu menghadirkan atmosfer luar biasa untuk para pemain. Kenapa kita pilih melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya? Karena gaya bermain mereka cukup mirip dengan calon lawan di kualifikasi nanti. Selain itu, sebagian pemain timnas belum pernah merasakan atmosfer bertanding di luar Jakarta. Jadi, ini kesempatan bagus untuk membiasakan diri, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick menambahkan bahwa tidak adanya pemusatan latihan panjang bukanlah masalah besar. Justru, dengan langsung menggelar uji coba internasional, timnas bisa mendapatkan pengalaman nyata menghadapi lawan dengan karakteristik mirip tim Timur Tengah. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga uji coba ini dipandang sangat penting bagi pelatih Shin Tae-yong. Meski statusnya hanya pertandingan persahabatan, hasil dan performa di lapangan akan menjadi tolak ukur kesiapan Garuda menghadapi babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuwait dan Lebanon dikenal sebagai lawan yang memiliki kekuatan fisik, disiplin, serta gaya bermain khas Timur Tengah. Tantangan ini akan sangat berharga bagi Timnas Indonesia yang nantinya juga akan menghadapi tim-tim dengan karakteristik serupa di babak berikutnya. PSSI berharap selain mengasah taktik, laga ini juga bisa memperkuat mental para pemain muda yang kini semakin banyak mendapat kesempatan tampil bersama timnas senior. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye dipastikan menjadi sorotan. Dukungan publik jadi kunci. Surabaya sebagai tuan rumah diyakini bakal memberikan dukungan penuh untuk timnas. Stadion Gelora Bung Tomo yang dikenal megah akan menjadi lautan merah putih saat Garuda berlaga. Atmosfer ini penting sebab selain memotivasi pemain, juga bisa menjadi ujian bagi skuad Garuda untuk terbiasa dengan tekanan besar. Erick Thohir menegaskan bahwa pengalaman semacam ini tak bisa didapat hanya dengan latihan tertutup.
Kalau kita ke luar negeri, mungkin waktunya tidak cukup. Jadi, dengan bermain di Surabaya, pemain bisa merasakan suasana berbeda, stadion berbeda, dan atmosfer yang luar biasa dari supporter. Penutup. Dengan jadwal yang sudah pasti, kini fokus seluruh elemen timnas adalah memaksimalkan persiapan dan tampil optimal di Surabaya. Dua laga melawan Kuwait dan Lebanon bukan sekedar ajang uji coba, melainkan langkah penting menuju mimpi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Para penggemar tentu berharap timnas mampu menunjukkan performa terbaik sekaligus menjaga tren positif yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, khususnya dari publik Surabaya, akan sangat berarti bagi perjuangan pasukan Garuda. Jadwal Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Garuda Muda siap tempur, Korea Selatan jadi ujian terakhir. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Berstatus sebagai tuan rumah Grup H, Garuda Muda akan bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dukungan penuh dari supporter Merah Putih diyakini menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Di fase grup, Indonesia akan bersaing dengan 3 lawan, yakni Laos U23, Makau U23, dan Korea Selatan U23. Dari ketiganya, tentu Korea Selatan dipandang sebagai lawan terkuat, mengingat mereka termasuk kekuatan elit di level Asia. Namun, 2 laga awal melawan Laos dan Makau tidak bisa dianggap enteng karena akan sangat menentukan peluang lolos ke putaran final. Perjalanan di Grup H, Garuda Muda akan memulai perjuangan dengan menghadapi Laos U23 pada 3 September 2025. Laga ini penting untuk membangun kepercayaan diri sekaligus menjaga asa meraih kemenangan perdana. Selanjutnya, Indonesia akan meladeni Makau U23 pada 6 September 2025. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan, tetapi tidak boleh lengah karena setiap poin sangat berharga. Ujian sesungguhnya akan datang pada pertandingan terakhir, 9 September 2025, ketika Garuda Muda bertemu dengan Korea Selatan U23. Laga ini bisa menjadi penentu apakah Indonesia akan melangkah ke putaran final atau justru harus bergantung pada status runner-up terbaik. Sistem kualifikasi. Format kualifikasi membuat persaingan berlangsung ketat. Hanya tim yang menjadi juara grup yang otomatis berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2026. Meski begitu, masih ada peluang bagi 4 tim dengan status runner-up terbaik dari seluruh grup. Artinya, konsistensi di setiap pertandingan menjadi kunci utama. Perjalanan di Grup H. Kekecewaan usai gagal meraih gelar di Piala AFF U23 2025 masih terasa. Namun, para pemain menegaskan sudah siap untuk bangkit. Salah satu pilar penting Timnas Indonesia U23, Kadek Arel, menyatakan tim tidak boleh larut dalam kesedihan dan harus segera fokus pada target berikutnya. Setelah AFF kemarin, kami harus segera kembali fokus. Memang ada rasa sedih karena belum bisa juara, tetapi sekarang saatnya menatap Piala Asia. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, ujar Kadek. Ia juga menambahkan bahwa pelatih Gerald Vandenberg terus memberikan motivasi agar para pemain menjaga kondisi fisik dan mental. Hal ini sangat penting karena laga-laga di kualifikasi akan berlangsung dalam tempo singkat dengan intensitas tinggi. Korea Selatan jelas menjadi lawan yang paling sulit ditaklukkan. Mereka punya tradisi kuat di sepak bola Asia, bahkan sering menjadi langganan di Piala Dunia kelompok umur. Namun, Indonesia bisa menjadikan laga itu sebagai ajang pembuktian diri bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level tertinggi. Di sisi lain, dukungan publik Sidoarjo dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia diharapkan bisa memberikan suntikan semangat ekstra. Bermain di kandang sendiri seharusnya menjadi keuntungan besar asal para pemain bisa tampil disiplin, fokus, dan tidak terbebani ekspektasi. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U23 Grup H kualifikasi Piala Asia 2026.
3 September 2025, Indonesia U23 versus Laos U23. 6 September 2025, Indonesia U23 versus Macau U23. 9 September 2025, Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Jika melihat peta persaingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif di dua laga awal. Kemenangan atas Laos dan Macau akan membuka jalan sekaligus menjadi modal berharga sebelum menghadapi Korea Selatan. Jika bisa tampil percaya diri dan konsisten, peluang Garuda Muda untuk lolos baik sebagai juara grup maupun runner-up terbaik tetap terbuka lebar. Bagi para pemain muda, ajang ini bukan sekedar tentang hasil, tetapi juga kesempatan menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Keberhasilan lolos ke Piala Asia U23 akan menjadi bukti nyata bahwa regenerasi sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang positif. Kini, semuanya kembali pada kerja keras, mental juara, dan dukungan tanpa henti dari masyarakat. Garuda Muda harus percaya bahwa dengan tekad dan semangat pantang menyerah, tidak ada lawan yang mustahil untuk ditaklukkan. Dukung terus Timnas Indonesia U23. Bersama-sama kita bisa buktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersinar di level Asia. Nova Arianto ingatkan Garuda Muda jangan gentar hadapi Mali U17. Timnas Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Mali U17 pada pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga penentu gelar juara, mengingat kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mengangkat trofi. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa anak asuhnya tidak boleh bermain dengan rasa takut. Menurutnya, lawan asal Afrika tersebut memang dikenal memiliki keunggulan dari sisi postur tubuh, kekuatan fisik, hingga teknik individu. Namun, hal itu bukan alasan bagi Garuda Muda untuk minder sebelum bertanding. Pesan Nova Arianto, jangan takut, tampil percaya diri. Dalam keterangannya, Nova menyebut bahwa partai melawan Mali ibarat sebuah final baru bagi skuad Garuda Muda. Ia menekankan pentingnya mental yang kuat agar para pemain tidak terbebani oleh nama besar lawan. Saya sampaikan ke pemain, pertandingan besok itu seperti final. Mereka harus punya keberanian, jangan sampai takut. Lawan memang berkualitas, tapi kita juga punya potensi besar untuk memberikan kejutan, tegas Nova. Ia menambahkan, Mali U17 adalah tim yang punya reputasi kuat di level junior Afrika. Namun, sepak bola tidak semata-mata ditentukan oleh postur atau fisik. Mental bertanding, disiplin, dan kerja sama tim menjadi kunci penting dalam meraih kemenangan. Performa positif di laga sebelumnya. Indonesia U17 datang ke laga penentuan dengan modal yang cukup baik. Setelah bermain imbang di laga perdana, Garuda Muda sukses meraih kemenangan mengagetkan 2-0 atas Uzbekistan U17. Gol Dimas Adi dan Muhammad Al-Ghazani di Stadion Utama Sumatera Utara menjadi bukti bahwa tim ini mampu bersaing melawan lawan-lawan tangguh. Dengan 4 poin dari 2 pertandingan, Indonesia hanya tertinggal 2 angka dari Mali yang sudah mengoleksi 6 poin. Artinya, kemenangan atas Mali akan memastikan Indonesia keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Skuad belum lengkap, diaspora jadi harapan. Meski begitu, Nova tidak menutup mata bahwa skuadnya masih memiliki beberapa kekurangan. Sejumlah pemain diaspora yang digadang-gadang bisa memperkuat tim seperti Lucas Lee, Nicholas Indra Myosund, dan kiper Mike Rajasa belum bergabung. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kedalaman skuad serta meningkatkan kualitas permainan tim. Pastinya masih ada yang harus diperbaiki. Kehadiran pemain diaspora akan membuat tim lebih siap menghadapi Piala Dunia U17, jelas Nova. Ujian sebenarnya Piala Dunia U17 di Qatar. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang pemanasan penting sebelum Garuda Muda terjun di Piala Dunia yang akan berlangsung November mendatang di Qatar. Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.
Grup ini jelas berat karena menghadirkan tim kuat dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Afrika. Meski demikian, kesempatan tampil di ajang bergengsi itu merupakan pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia. Mereka bisa mengasah mental bertanding, sekaligus menunjukkan potensi terbaik di panggung dunia. Harapan untuk Garuda Muda. Kemenangan atas Mali akan menjadi modal mental yang luar biasa bagi Garuda Muda sebelum berangkat ke Qatar. Dukungan publik Indonesia juga diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi Zahabi Goli dan rekan-rekannya untuk terus berjuang. Nova menutup pernyataannya dengan penuh optimisme. Kami sadar lawan tidak mudah, tapi kami datang untuk bertanding, bukan menyerah. Saya percaya anak-anak punya semangat dan kemampuan untuk bersaing. Penutup, laga kontra Mali U17 bukan sekedar pertandingan penentu juara Piala Kemerdekaan, tetapi juga ujian karakter dan mental bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Jika mampu melewatinya dengan kepala tegak, Garuda Muda akan semakin siap menghadapi tantangan lebih besar di Piala Dunia 2025 di Qatar.